Halo teman-teman, aku Agih. Jadi di video kali ini kita akan bahas file latihan keempat ya, terkait dengan kumpulan rumus tentang pencarian data dan referensi teman-teman. Di sini bisa dilihat teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah VLOOKUP gitu ya. Bisa dilihat di sini adalah tabel, ada nama, nomor ya, kode produk, nama produk, kategori dan harga satuan teman-teman. Kemudian di sini adalah tabel yang akan kita buat sebagai latihan untuk rumus VLOOKUP ya teman-teman. Sebelum itu di sini ada soalnya teman-teman, di sini juga ada petunjuknya. Jadi teman-teman bisa langsung latihan, dan kalau misal nggak tahu teman-teman bisa cek aja terkait dengan petunjuknya gitu ya. Nah, kita bakal latihan untuk soal pertama teman-teman. Nah, soal pertamanya itu apa? Di sini diminta tampilkan nama produk berdasarkan kode produk ya teman-teman. Nah, kode produknya itu kan ada di sini ya. Jadi di sini diminta nama produk teman-teman. Jadi teman-teman gunakan rumus VLOOKUP. Jadi sama dengan VLOOKUP ya, seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman lookup value-nya itu yang mana? Lookup value-nya itu yang ini teman-teman. Nah, di sel B13 yaitu kode produknya. Kemudian titik koma, tabel array-nya. Nah, tabel array-nya itu yang mana? Tabel array-nya itu yang di atasnya ini teman-teman. Jadi kan teman-teman mau cari ini ya kode produk kan. Untuk kodenya ini kan. Teman-teman mau cari nama produk berdasarkan kata kuncinya yaitu kode produk. Ya, makanya dari sini teman-teman tinggal blok aja nih ya, kayak gini. Jangan lupa dikunci menggunakan Fn F4 gitu ya. Supaya nanti kalau rumusnya teman-teman geser ke bawah atau copy ke bawah itu nggak bergeser tabelnya teman-teman. Titik koma, kemudian eh, untuk nama produknya itu dari tabel yang teman-teman kunci ini, yang kita kunci ini itu ada di kolom keberapa. Nah, jika dilihat nama produk itu ada di kolom kedua. Ini satu ya, dua. Jadi teman-teman ketik aja dua seperti ini, titik koma, kemudian teman-teman pilih true ya teman-teman ya, atau nol, karena kita mau ambil data 100% sama. Setelah itu tinggal enter aja. Nah, maka akan keluar teman-teman untuk kode produk 003 itu adalah printer Canon ya. Canon. Kemudian teman-teman drag aja atau copy rumusnya ke bawah. Nah, kemudian soal yang kedua juga hampir sama teman-teman terkait dengan VLOOKUP ya. Ditampilkan harga satuan berdasarkan kode produk atau kode produk. Nah, kalau misalnya udah ya teman-teman tinggal tarik aja kayak gini ya. Nah, permasalahannya kalau seperti ini kan tabel referensinya ini bergeser ya. Nah, ini teman-teman ubah aja seperti ini. Nah, kemudian untuk harga satuannya itu ada di kolom berapa? 1, 2, 3 dari yang kita blok nih. Itu ada di kolom keempat ya teman-teman. Kode produk, nomor produk, kategori, dan harga satuan. Nah, maka kita ubah jadi 4 di sini ya. Jadi 4 untuk call index 6-nya ya. Habis itu 0 karena yang ambil data 100% sama. Tutup kurung, tadi tekan enter. Nah, kita tarik aja ke bawah. Nah, hasilnya kayak gini teman. Ini adalah rumus VLOOKUP gampang ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di kerjaan, ada untuk mencari atau input data dalam pencariannya dengan tabel referensi, teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP. Nah, kemudian yang kedua itu yang mau kita bahas adalah HLOOKUP, teman-teman. Sama kayak tadi, hanya saja untuk HLOOKUP ini adalah horizontal, jadi datanya itu ke samping. Teman-teman bisa gunakan HLOOKUP apabila teman-teman punya data yang data referensinya itu horizontal kayak gini. Ini ada tabel latihannya, teman-teman. Jadi di sini ada soalnya juga. Yang pertama itu soalnya itu teman-teman diminta untuk tampilin nama siswa berdasarkan kode. Nah, kata kuncinya ini ya, kode ya. Jadi tabel referensinya itu ada di sini. Kita diminta cari namanya. Jadi teman-teman tinggal ketik aja sama dengan HLOOKUP kayak gini. Setelah itu teman-teman klik aja sel kuncinya, titik koma, teman-teman blok aja seperti ini ya untuk tabel array-nya, atau dari sini ya, tabel array-nya. Setelah itu teman-teman kunci menggunakan dolar, tekan Fn F4 kayak gini supaya tabelnya nggak bergeser.
Kalau kita copy ke bawah, titik koma, kemudian call indeksnya, yaitu dia ada di baris keberapa gitu ya untuk nama. Ini kan nama 1, 2. Jika dilihat dari yang pertama kita blok itu ada di baris kedua terkait dengan nama. Setelah itu titik koma, tekan 0, ketik 0 atau true ya, karena kita mengambil data 100% sama, tekan enter. Nah, bakal kelihatan teman-teman. Jadi kode S003 itu namanya adalah Citra. Ini kita copy aja rumusnya ke bawah. Nah, gitu ya teman-teman. Dan ini kita copy aja rumusnya ya ke sini. Cuman untuk nilai matematikanya itu ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Matematikanya ada di baris ketiga. Kita ubah, enter, tarik aja ke bawah kayak gini. Kita copy lagi kayak gini ya. Kemudian untuk nilai IPA itu ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada di baris kelima. Sorry ya, bukan kolom tapi baris. Tekan enter kayak gini. Udah kan? Jadi ini adalah data referensi untuk pencarian data ya. Berdasarkan tabel yang teman-teman ingin cari ya. Tergantung sih, itu misal tabelnya vertikal ya teman-teman pakai VLOOKUP. Kalau tabelnya horizontal teman-teman pakai HLOOKUP gitu ya. Nah, untuk XLOOKUP-nya ini lebih canggih kalau misalnya teman-teman udah terbiasa dengan tabel VLOOKUP ya. Jadi XLOOKUP ini benar-benar sangat oke lah bahasanya, simple teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik aja lookup kayak gini ya. Di sini diminta nama siswa dengan tabel di atas ya, tabel referensinya. Jadi diminta nama siswa. Lookup value-nya yang mana? Yang ini, teman-teman. Kemudian lookup array-nya itu yang di mana? Untuk nama siswanya tadi, nama NIM-nya. Nah, ini ya teman-teman ya. Teman-teman blok aja kayak gini. Tekan dolar ya. Tekan FN4 untuk nampilin dolar. Baru untuk hasilnya itu yang mana gitu. Kan di sini diminta nama siswa ya. Teman-teman blok aja nih. Nah, nama siswanya. Tekan F4 kayak gini lagi. Tutup kurung, tekan enter. Nah, selesai. Gampang kan? Lebih oke kayak gini ya. Simple. Itu ya teman-teman. Nah, ini kita copy aja rumusnya. Kemudian di sini diminta nilai IPK berdasarkan tabel referensi. Tabel referensinya kan ini ya. Sorry, bukan lookup value-nya itu yang ini ya. Nama NIM ya. Kemudian di sini tabel referensinya itu ada di kolom B ini ya teman-teman. Ini yang C kita ganti karena diminta nilai IPK. Maka kita blok aja yang ini IPK-nya gitu. Tekan F4 seperti ini, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya keluar, kita copy aja ke bawah. Ini lebih simpel teman-teman untuk XLOOKUP ya. Nah, ini sini juga petunjuknya udah dijelasin ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja ya terkait dengan penjelasannya, teman-teman bisa baca. Oke. Nah, kemudian ini adalah yang rumus sering dipakai juga teman-teman, yaitu adalah indeks. Sebelum kita ke index and match ya teman-teman, kita harus pahami dulu indeks itu apa, match itu apa gitu. Nah, kalau indeks ini kan kita mau cari ya, cari itu di tabel array-nya ini misal nih ya, nama, nomor ya, nama, departemen, gaji. Kemudian di antara ini kita mau cari nama pegawai itu Citra. Citra itu ada di baris keberapa nih? Kemudian departemen marketing. Nah, di departemen marketing ini ada di kolom keberapa? Yang mau kita cari itu adalah gajinya yang mau kita ambil. Begitu ya. Nah, sebelum ke sini kita sini dulu. Nah, kita mau cari data yaitu baris kedua nih. Misal kita pakai indeks kayak gini. Gitu ya teman-teman. Ini kita blok aja dulu. Nah, seperti ini. Baru kita mau lihat nih. Nah, tutup kurung, tekan enter. Jadi untuk nama pegawai ini, jadi dari nama pegawai ini baris kedua itu adalah Andi, gitu ya, 1, 2 gitu. Ini
kita blok dulu yang ini ya, supaya nggak bergeser nanti kalau kita copy rumus ke bawah. Gitu ya teman-teman ya. Nah gini, ini kita copy. Nah gitu ya. Karena kita ngebloknya dari atas ya. Dari nama pegawai. Coba nggak usah dari sel itu, sel B2. Kan Budi hasilnya. Nah beda lagi. Karena kita ngebloknya dari sini tadi. Gitu ya teman-teman ya. Untuk gaji juga gitu teman-teman, indeks ya. Ini kita blok kolom gajinya ya. Kemudian kita mau tahu untuk baris kedua ini ya, itu berapa sih? Nah ternyata 6.500.000. Ini kita copy aja ke bawah. Nah kan kelihatan seperti ini teman-teman. Jadi nah jika case ini beda, itu kan tadi cuma baris doang yang diminta ya. Kita pakai indeks tapi kita cuma mengetahui mencari baris ya. Nah indeks yang ini kita coba disuruh cari itu nama pegawainya Citra, kemudian departemen marketing, gajinya itu berapa gitu ya, dari tabel yang di atas nih. Teman-teman bisa menggunakan indeks kayak gini. Nah teman-teman blok aja seperti ini tabelnya ya, tekan Fn F4 gitu ya teman-teman. Kemudian di sini diminta adalah row number itu kayak baris, dia ada di baris keberapa ya gitu ya. Jadi nama pegawai itu Citra. Nah Citra dari yang kita blok ini itu ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Baris ketiga ya, dari tabel yang dari data yang kita blok nih tabelnya. Kita ketik 3. Kalau misalnya datanya sedikit, kita enak ngitungnya ya kan. Kemudian setelah itu diminta ini adalah kolom, tadi baris ya. Kemudian kolom, nah departemen itu marketing. Gitu ya, departemen marketing. Dan di sini diminta gajinya berapa. Dari data yang kita blok ini, itu ada di kolom keberapa. Gitu. 1, 2, 3. 3 ya teman-teman. Kita ketik 3. Kemudian tutup kurung. Tekan enter. Nah, hasilnya adalah 6 juta teman-teman. Kita lihat nih, Citra. Benar ya, 6 juta ya. Nah, coba ini yang ini kolom nih baris. Nah, jadi di sini kan diminta indeks, raw data, kemudian baris dan kolom dicari ya. Nah, barisnya ini kita nanti bisa menggunakan penggantinya dengan match, dan kolomnya juga kita bisa menggunakan dengan match gitu ya. Ini kita skip. Baru kita ke match. Nah, match ini kan kita mau cari ya, data itu dari yang kita blok tuh posisinya ada di urutan keberapa gitu ya. Nah, kebayang ya sama indeks kayak tadi ya. Ini tadi kan ini 3 ya, kok baris ketiga, kolom ketiga. Nah, kalau kita match ini kan kita mau cari ya. Ini bentar. Ini kok malah ke situ. Ya, ini misal match ya. Misal di sini cari posisi meja kantor di kolom nama produk. Nama produk ini ya. Kita disuruh cari posisinya hanya itu ada di baris keberapa. Kita pakai match kayak gini. Lookup value-nya itu mana? Nah, ini lookup value-nya meja kantor, teman-teman. Lookup array-nya itu yang mana? Kolomnya itu yang mana? Jadi di sini ada di nama produk. Nah, dari yang pertama kita blok. Nah, kemudian ketik 0, kita mengambil data referensi sama. Nah, ternyata itu ada di baris keempat, teman-teman. Gitu ya. Kalau ini kita copy dulu. Kita kunci dulu menggunakan dolar kayak gini. Baru kita copy ke bawah. Nice. Kayak gini ya teman-teman ya.
Jadi kebayang ya, indeks di sini kan kita cari row data, kemudian baris keberapa, kolom keberapa. Nah, kalau match kan dia mengetahui dari data yang kita cari itu ada di baris keberapa, atau kalau misalnya di kolom tuh ada ke kolom keberapa, gitu ya. Nah, baru kita masuk ke index and match-nya teman-teman. Sini juga ada soalnya teman-teman, jadi teman-teman bisa cari sendiri nanti. Bisa kerjain sendiri. Ini ada penjelasannya juga. Jadi, sini nih, kita praktekin tadi ya, indeks. Indeks. Nah, kalau kita pakai indeks ini kan, misal nih kita mau cari ini nih. Indeks kita blok dulu kayak gini. Kemudian kolomnya itu baris untuk nama Citra itu ada di baris keberapa? Kan nggak mungkin kita ketik-ketik ya satu dua tiga nih misal. Tiga kayak gini. Titik koma baru tiga ini. Kemudian nilainya itu ada di kolom keberapa? Tapi IPA ya. Nilai IPA. Ini 1, 2, 3, 4. Yang IPA itu ada di kolom 4. Kita ketik 4 kayak gini. Tekan enter. Nah, 85. Benar ya 85 ya. Nah, kemudian satu lagi kayak tadi juga. Kan ini agak lama ya. Makanya kita nggak usah satu-satu teman-teman. Jadi kita joinkan aja dengan match ya. Jadi yang supaya nanti kita copy ke bawah semua ngikut gitu ya. Jadi yang untuk kolomnya ini, barisnya ini kita ganti ke match dulu nih. Kayak gini. Match, kemudian local value-nya mana? Local value-nya ini ya. Citra, nama siswa. Setelah itu titik koma. Nah, itu ada di baris keberapa nih nama Citra gitu ya. Ini tekan F4 kayak gini. Titik koma 0 0. Nah, kita cek dulu rumusnya udah berjalan belum. Citra IPA 470. Wah, ini agak error nih. Berarti di sini kita coba apa namanya? Kita samain aja deh. Nih ya. Kita blok samain. Itu ya teman-teman ya. Kemudian nih barisnya, setelah itu untuk kolomnya nama Citra kan baris sudah ya. Kita cari kolom untuk nilai IPA. Match kayak gini. Teman-teman value-nya yang di sini. Setelah itu teman-teman blok aja nih. Ada di kolom berapa? Nah, setelah itu ketik 0 karena kita mau ambil data 100% sama. Kalau udah tutup kurung. Jadi dari data ini ya, data yang kita blok ini kita mau cari kolomnya itu kita gunain match. Ada di kolom berapa? Kemudian sorry ini bukan kolom ya, tapi ini baris ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini match-nya ini satu lagi kita mau cari dia ada di kolom berapa. Yang ini baris ya, ini kolom. Kalau udah tekan enter. 85 sesuai ya teman-teman. Jadi kita coba copy bawah. Nah, kelihatan nih. Budi matematika nilai 75. Budi matematika 75. Oh, benar ya. Ini bahasa Inggris 80. 80. Kita lihat. Ini bahasa Inggris 80. Sesuai ya, teman. Nah, ini adalah cara menggunakan rumus index and match ya, teman-teman. Terkait dengan yang aku rangkum kumpulan rumus pencarian data dan referensi untuk file latihan part 4 teman-teman. Oke, mungkin dari aku ini aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bantu share ke temannya kalian, mana tahu ini adalah video yang mereka cari. Untuk file latihannya dan e-booksnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Sangat membantu jika teman-teman nge-support aku terus dan like, kemudian subscribe ya teman-teman. Oke, aku Agi, terima kasih teman-teman.